eh, masalah ini kan harus memang diselesaikan secara holistik, secara bersama-sama. Jadi pemerintah kota harus menghimpun atau membuat penyatuan antara SKPD-SKPD yang bertanggung jawab terkait dengan akar masalah ini. Mereka harus berkolaborasi dengan baik. Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan, apalagi Perlindungan Anak ya. Kemudian Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan yang bisa masuk juga di situ. Satpol PP terutama ya. Kemudian Dinas Sosial. Karena masalah ini saya sepakat tadi tidak bisa ditumpukan ke Dinas Sosial saja. Karena Dinas Sosial kan tidak bisa mengetahui akar masalah dari persoalan ini. Dia hanya akan menjadi pemadam kebakaran saja di situ. Yang kemungkinan apinya bisa kembali muncul seperti yang dia katakan tadi, Pak Kadis tadi, bahwa ketika sudah ditertibkan mereka muncul lagi. Ya. Mestinya ketika mereka sudah ditertibkan maka harus ada jaring kedua yang akan menunggu mereka agar mereka tidak kembali ke jalanan. Jaring-jaring itulah kemudian yang harus dipersiapkan. Misalnya program-program di Dinas Pendidikan, bagaimana mereka agar kembali ke sekolah. Program-program di Dinas Tenaga Kerja agar mereka bisa kembali. Dinas Perlindungan Anak juga harus terlibat di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang dimiliki oleh kota-kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta yang kemudian sehingga mereka sukses untuk menekan itu. Karena ada kolaborasi antar SKPD yang baik yang kemudian mampu menciptakan sebuah tim yang kuat sehingga kemudian bisa menekan angka itu. Kemudian yang kedua, ada perbedaan sangat mendasar. Di Surabaya ini misalnya, ya di Surabaya, mereka punya tempat apa lagi Pak? Ya ada juga kemudian Liponsos. Iya, apa Liponsos lingkungan pondok sosial, ya lingkungan pondok sosial. Nah Makassar belum punya itu, sementara di Batu. Nah Liponsos ini misalnya kalau di Surabaya, ada tim khusus dari Satpol PP yang akan beroperasi misalnya, tim-tim yang dibentuk oleh Pak Kadis ini, yang beliau katakan tadi beberapa posko. Ya. Setelah mereka ditertibkan di situ, maka ada pelemparan setelah itu. Ya. Kalau yang dimaksud Pak Kadis itu pelemparannya tidak ada. Pelemparannya palingan ke rumah singgah, yang tempatnya terbatas, hanya sampai misalnya 20-30 orang. Kalau dia tangkap 50 per hari, di mana mau dibawa, kemana? Ya. Sementara Surabaya punya Liponsos. Liponsos Surabaya itu kalau tidak salah saya baca ya, itu luasnya sampai berhektar-hektar. Ya, di situ kayak pesantren, di situ ada sekolah, di situ ada pemberdayaan, di situ mereka dibina untuk menjadi pengusaha kecil ya. Mereka diberi modal, kemudian disuruh bercocok tanam dan lain sebagainya. Di situ mereka diberdayakan. Sehingga ketika mereka masuk di situ dan keluar, dia tidak akan lagi jadi anak jalanan, pengemis dan kira-kira kalau seperti itu Pak Nurman diterapkan di Makassar, apakah mereka akan bisa efektif? Ya setidaknya. Dibanding misalnya dia bisa dapat uang instan gitu. Setidaknya kalau pembinaan dan pemberdayaannya bagus di Liponsos, saya pikir bisa dilakukan. Karena Surabaya mampu melakukan itu. Daripada sekarang ini tidak berbuat apa-apa. Kan? Yang sekarang kan dilakukan oleh Pak Kadis Sosial ini, timnya menangkap di bawah ya. Menangkap, lalu kemudian tidak tahu mau dibawa kemana. Ya. Ini bingung. Bingung mau dibawa kemana. Jadi akibatnya kalau kemudian mereka dikembalikan, surat pernyataan di atas kertas itu tidak ada. Ya. Dia berpikir lebih ditangkap lagi daripada saya tidak makan besok. Ya. Kalau surat pernyataan tidak ada urusan. Ya. Masuk penjara pun mereka mau. Ya. Nah, seperti itulah menurut saya yang harus dalam tataran dalam tataran program-program pemerintah. Yang kedua di tataran legislatif ya di DPRD Kota Makassar tentu ini harus memang punya keinginan kuat untuk ada komunikasi lintas komisi Pak Wakaya untuk mengatasi ini. Jadi komisi-komisi misalnya mengatasi yang bertanggung jawab terkait dengan masalah sosial harus berkomunikasi dengan komisi-komisi yang bertanggung jawab terkait dengan tenaga kerja, komisi-komisi yang terkait dengan pendidikan ya. Komisi-komisi yang terkait dengan perlindungan anak. Supaya ini ada kolaborasi dan ada sinergitas agar nanti pada saat penciptaan program-program itu bisa diciptakan program-program yang berangkaian. Ya. Jangan program-program yang kemudian terpisah-pisah. Akibatnya apa? Akar masalah persoalan anak jalanan ini tidak tertangani dengan jelas. Ya. Maka ketika tidak tertangani jelas maka itu tidak mengherankan jika kemudian kita melihat anak-anak jalanan pengemis dan gelandang ini tidak pernah berkurang di Kota Makassar. Ya, banyak ya.